Bapak Ibu jemaat takziah yang kami hormati dan muliakan, demikian tadi pembacaan surah Al-Fatihah dan surah Yasin dilanjutkan dengan tahlil yang telah kita bacakan bersama-sama. Kita hadiahkan pahalanya teruntuk khususnya kepada keluarga kita memandang Haji Romaini bin Haji Abdul Amin dan seluruh keluarga ahli musibah yang telah disebutkan tadi, pada pemimpin tahlil Yasin dan Bapak Ibu para jemaah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu jemaat takziah rahimakumullah, berikutnya mari kita dengarkan tausiah agama seputar kematian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Azami Johadi SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat liradda. Lianna hadhil hayatad dunya la'ibun wa lahwun li zatil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Kanda Haji Ifti Romaini bin Haji Abdul Hamid, dalam hal ini Ayunda Haja Sumaidah, sekeluarga besar tentunya. Yang kami hormati para pejabat yang hadir pada kesempatan ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Muratara, Lubulingga, Musirawas, al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, ustadzat, para imam, para khatib, para bilal, tokoh adat, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini, Ustadz Haji Muhammad Ali, ada Ustadz Haramain, kemudian ada Ustadz Tanhar, kemudian banyak sekali yang hadir, para asatidz. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat, Pak Haji Bu Hajah rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah semoga almarhum Kanda Haji Ifti Romaini bin Haji Abdul Hamid termasuk hamba Allah yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal senantiasa sehat lahir batin, selamat lahir batin, istiqomah dengan kebaikan, melanjutkan perjuangan almarhum, menjalin silaturahim. Putra putri beliau sekeluarga besar akor, kompak, senantiasa melakukan kebaikan, doa-doa untuk almarhum, bukan cuma 3, 7, 40, tapi seterusnya dan seterusnya. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya Allah, mudah-mudahan kita sehat ya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir, akhir dari kehidupan kita akhir ya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kama bodoh ya karena sekarang sudah terlalu sebagai surabat dari kami. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kematian adalah keniscayaan bagi kita semua. Tatkala kita hidup pasti mati. Hidup ini tidak lama, hanya sekedar kita mengisi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orientasi hidup ini akhirnya adalah ibadah. Tidak lain. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, menjadi seorang hamba. Illa liya'budun, menjadi seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia tidak ibadah, tidak taat kepada Allah, rugilah. Rugilah. Kita diciptakan oleh Allah ini semua, tubuh kita ini, spare part kita ini, apa yang ada dalam diri kita ini memang sudah didesain untuk ibadah kepada Allah. Maka ketika desain yang khusus untuk ibadah kepada Allah ini kemudian tidak kita lakukan, tidak kita lakoni, maka error nantinya.
tidak sesuai dengan harapan diciptakan kita sebagai manusia untuk menghamba kepada Allah. Maka hidup yang sementara ini mari kita sama-sama isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena hidup ini tidak lama, cepat sekali hidup ini. Waktu bergulir terasa begitu cepat. Kalau sudah ayo haji, tidak terasa. Tak ketok habis. Tak ketok dulu. Tak ketok mati. Tak terasa hidup kok. Gacangnya. Yang hadir di depanku pasuanku dah lama kok tadi masih muda kan? Oh, alhamdulillah. Sama muda. Mudah-mudahan kami istiqomah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini suatu saat, kalau hari ini kita mengantarkan jenazah ke kuburan, suatu saat kita pun sama akan diantar ke kuburan. Itu adalah pasti. Kalau kata kami, yang kepunan mati galau gitu kok. Mati galau, insya Allah lah. Kalau orang ingat mati, nyedak macam-macam. Kalau orang ingat mati, nyedak sombong. Apa yang disombong lah dalam hidup kok. Karena memang hidup kok cuma nunggu mati wae. Bayangkanlah Raja Namrud yang begitu berkuasa itu loh. Sampai-sampai dia berani ingin membakar Nabi Ibrahim, itu berkuasa luar biasa, berani luar biasa. Sampai-sampai dia minta sembah kalau dia itu Tuhan. Raja Namrud luar biasa, tapi pada akhirnya apa? Mati. Dan matinya Raja Namrud karena apa? Karena nyamuk. Seekor nyamuk. Nyamuk masuk hidung. Tahan nyamuk masuk hidung, ngayap kepala. Tahan ngayap kena otak. Tiap hari Raja Namrud itu membenturkan kepalanya ke tembok. Tidak puas dia panggil para prajuritnya, tolong pukul kepalaku. 40 tahun lamanya membentur kepala sendiri, disuruh orang memukul kepalanya, pada akhirnya mati. Siapa yang tidak dikenal dengan Qarun? Begitu banyak hartanya luar biasa. Setiap kali keluar rumah, para ajudannya, pengamannya 60 orang. 60 orang pelayannya 60 orang, 30 laki-laki, 30 perempuan. Security-nya, pengamanannya, ajudannya 4.000 orang setiap keluar rumah. Bayangkanlah, onta yang membawa kunci hartanya setiap kali dia keluar rumah 20 onta. Bayangkanlah, bawa kunci untuk tempat hartanya saja 20 onta. Kurang apa kayanya Qarun? Tapi pada akhirnya mati ditelan tanah. Sampai kini siapa yang dapat ngeto di tanah? Ngeto Qarun, ngeto Qarun. Saking banyak ngeto manusia, mati juga akhirnya. Mati juga. Fir'aun, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Luar biasa berkuasa, menganggap dirinya Tuhan. Pada akhirnya tenggelam, mati juga. Hadirin saudara-saudaraku, ini semuanya menyadarkan kita, kehidupan ini sekuat apa kita, sekaya apa kita, seberkuasa apa kita, suatu saat juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hidup yang sementara ini, raihlah cinta Allah. Kalau kita sudah dapat cinta Allah, sudah aman. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita mari belajar bersama bagaimana kisah cinta klasik. Kita kenal di dalam Islam ada Laila Majnun, kisah cinta klasik yang luar biasa. Laila Majnun, Laila adalah seorang perempuan, Majnun adalah seorang lelaki yang dimabuk oleh cinta, asmaranya luar biasa, menggebu-gebu setiap saat ingin bersama. Cinta selalu saja bersemi di antara keduanya. Suatu saat Majnun begitu rindu dengan Laila, ingin sekali dia bertemu. Nah, tidak lama kemudian Laila mengundang Majnun dalam rangka ada sebuah hajatan di rumah Laila. Maka gayung bersambut, rindu yang selama ini menggebu seakan-akan terobati langsung. Majnun menerima undangan itu dengan senang hati. Maka berangkat Majnun ke rumah Laila, memenuhi undangan Laila. Sampai di rumah Laila, hajatan ini dilaksanakan. Setelah selesai hajatan, tibalah waktunya makan. Ketika waktu makan tiba,
memberikan piring, orang antri mau makan, yang memegang piring, memberi piring satu persatu, ternyata adalah sang kekasih Laila. Majnun melihat dari kejauhan, wah ini kebetulan, kesempatan luar biasa untuk melihat wajah sang kekasih, karena yang itu piring Laila. Antrilah Majnun, ikut barisan antri. Setelah antri dekat dengan Laila yang memegang piring, dekat. Semua orang dikasih piring satu persatu. Tibalah giliran Majnun dikasih piring oleh Laila. Apa yang terjadi? Ketika Majnun dekat mengambil piring dari tangan Laila, tiba-tiba piring itu dihempaskan oleh Laila ke bawah, hancur berkeping-keping. Orang kaget luar biasa melihat kejadian ini, tapi Majnun biasa saja. Majnun biasa wae. Orang kaget lah apa hal? Mula piring ini apa? Tapi Majnun biasa wae. Majnun kemudian balik lagi ke belakang, ikut antrian lagi untuk menerima piring selanjutnya. Tiba di saat depan Laila, hal yang sama kembali terjadi. Piring yang mau diberikan kepada Majnun lemparkan kembali ke bawah, aju lagi piring itu, pecah lagi. Nah, kejadian ini berulang kali terjadi. Banyak mat piring malam itu pecah. Pada akhirnya orang semua melihat kejadian ini. Orang kaget. Orang berkata kepada Majnun, wahai Majnun, mungkin Laila tidak senang melihatmu. Kalau orang tidak senang, dia balik. Apa kata Majnun? Kalian semua tidak pernah mengerti artinya cinta. Kalian semua tidak pernah merasakan cinta. Kalian semua tidak pernah merasakan kerinduan yang mendalam. Kalian tahu, dengan kejadian ini, kalau seandainya piring itu tidak dipecahkan oleh kekasihku Laila, maka malam hari ini aku hanya bisa melihat wajah kekasihku cuma satu kali. Tapi karena piringnya dipecahkan berkali-kali, aku ikut antri berkali-kali, maka aku bisa melihat wajah. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, khususnya kepada diri kami pribadi, bahwa ketika cinta Allah itu bersemi, ketika Allah mencintai seorang hamba, ingatlah, cinta itu tidak selamanya dihiasi oleh yang menyenangkan dipandang mata. Ada kalanya cinta itu terasa begitu menyesakkan dada. Ada kalanya cinta itu sepintas menyakitkan sekali, gak enak sekali. Tapi itulah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah kasih musibah bertubi-tubi. Sekilas musibah itu sangat menyakitkan. Sama malam hari ini, aku yakin Ayunda Hajah Sumaidah begitu menyedihkan dalam hatinya, begitu dalam hatinya merasa kehilangan sosok seorang suami yang luar biasa. Tapi ingat, di balik musibah ini ada cinta Allah yang luar biasa. Allah ingin cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Allah ingin ketika musibah ini melanda, kita hadir di hadapannya, sujud kepadanya. Temuilah dia, temuilah sang kekasih yang sebenarnya, sujudlah di hadapan Allah. Allah mungkin rindu dengan kita, dengan kehusuan ibadah kita, khusyuk dalam sholat kita, dalam sedekah-sedekah kita. Allah mungkin rindu agar cinta Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, cinta tidak selamanya menyenangkan, ada kalanya menyakitkan, tapi itulah cinta. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, karena Allah cinta, kadang-kadang kita tidak terbaca cintanya Allah. Kadang-kadang Allah itu rindu sekali dengan kita. Apa ciri kalau Allah rindu dengan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, bisa jadi Allah merindukan kita itu, cirinya adalah tatkala kita mendengarkan azan, sedih sekali rasa hati. Cobalah sekali-kali ya, kalau ngane wong ngebang, adonya waktu-waktu tuh ngane wong ngebang tuh sedih ya. Tidak terasa kadang-kadang nyemulung. Aduh, jangan ngane wong ngebang nyemulung. Pas ditanya mulu bang nyemulung. Utang awalnya iya.
Tapi hadirin saudara-saudaraku, ketika kita merasa sedih sekali, haru dalam hati mendengar panggilan Allah, penuhilah panggilannya. Allah ingin berjumpa dengan kita, Allah rindu dengan kita. Pergilah ke masjid, sekali-kali masuk masjid. Kadang-kadang kita lamonian masuk masjid, nunggu ayo bawa masjid. Itu kadang-kadang semayang ditaruh, dan masuk masjid. Allah rindu dengan kita, penuhi panggilannya. Karena kerinduan itu membuat kebaikan bagi kita semua, insya Allah lah, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, ciri Allah rindu lagi dengan kita. Yang kedua, kalau Allah mengambil sesuatu yang kita sayangi, Allah mengambil yang kita sayangi, bisa berupa makhluk, bisa berupa benda. Kalau Allah ambil yang kita sayangi, bisa jadi Allah rindu dengan kita, Allah ingin kita kembali kepadanya. Jangan bersandar kepada makhluk itu, jangan bersandar kepada benda itu. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sudahlah, bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar dengan manusia. Manusia dirapu. Sudahlah. Kalau kita bersandar dengan manusia, kita kecewa. Dan sudah biasa baik. Jadi tim ses biasa baik. Jangan selalu bersandar dengan manusia. Kami kecewa, sudah biasa saja. Lakukanlah kebiasaan sebagai hamba Allah. Insya Allah itu menyenangkan, bahagia insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, maka dari ini semuanya pada akhirnya kita mengambil pelajaran, cinta Allah itu tidak selamanya indah. Bagaimana menyikapinya? Ada kalanya cinta itu menyakitkan. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, ikhlaslah. Ikhlas ini pelajaran tingkat tinggi, mudah diucap, angel dilakoni, sulit untuk dilakukan. Ikhlas itu sesuai dengan namanya. Ketika surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas, tapi dalam surat kita, amal kita itu Bapak Ibu dalam kehidupan ini bagaikan kerangka. Kalau kita nyingok tiang, amal kita itu tiang yang di luar, bagian luar, kerangka luar. Sedangkan besi yang ada di dalamnya, kekuatannya, isinya, itulah ikhlas. Jangan tertipu melihat tiang yang begitu besar kokoh. Kadang-kadang kalau besi di dalamnya tidak bagus, rapuh ya. Amal yang kelihatannya bagus, berat amal itu, tapi kalau ikhlasnya tidak ada, rapuh amal itu. Ikhlas sulit lah, prakteknya sulit. Sapo baiklah, dak kiai, dak ustaz, sulitnya ikhlas itu, sulitnya. Tapi kita sama-sama lah berusaha. Apalagi musibah seperti ini, ya Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada tempat kita mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah pelajaran yang tidak pernah berhenti untuk kita selalu mengambil hikmah di balik itu semuanya. Makanya sampai-sampai Robi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi wanita yang luar biasa itu,